Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa dan siswi MTS Nurul Falah kelas 7. Ketemu lagi di pelajaran prakarya bersama Bu Ajija. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang kerajinan serat dan tekstil. Disiapkan buku AKS-nya, kemudian disiapkan juga buku catatannya. Nanti di akhir akan ada soal, terus soalnya kamu catat untuk dijawab di link Google Form. Baik anak-anak ibu, mari kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materinya adalah tentang pengolahan dan teknik pembuatan kerajinan serat. Pertama, tentang pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat itu berarti pengolahan bahan yang berasal dari serat. Bisa dari serat tumbuhan, seperti serat sutra, atau bisa juga serat yang berasal dari hewan, seperti pada pertemuan yang lalu, serat sutra yang berasal dari ulat sutra. Nah, ketika sudah ada bahan serat, maka yang pertama kali bisa dilakukan adalah melakukan pemintalan benang. Apa itu pemintalan? Berawal dari proses pemilihan serat yang kemudian diteruskan ke proses pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. Memintal, jadi dari kapas dipilin atau diolah, dibuat menjadi benang, ya namanya pemintalan. Yang kedua, setelah menjadi benang, maka dilakukan penggulungan benang. Setelah benang terpintal, selanjutnya digulung dengan menggunakan alat penggulung. Lalu yang ketiga, jika mau berwarna, maka benang tersebut dicelupkan ke dalam warna. Kemudian yang terakhir, baru ditenun menjadi kain. Jadi proses untuk menjadi sebuah kain itu tidak langsung, melainkan berawal dari pemintalan, penggulungan, kemudian pencelupan warna, baru terakhir penenunan, yaitu benang ditenun menjadi kain. Biasanya dilakukan menggunakan alat tenun, bukan mesin atau alat tenun mesin. Jadi ada yang pakai mesin, ada yang alat tenunnya itu tradisional, gitu ya, non mesin. Nah, di sini contohnya. Ini gambar yang pertama, proses pemintalan kapas menjadi benang. Lalu kapas yang sudah dipintal tadi digulung seperti ini nih contoh alatnya. Ini yang sederhananya ya. Kemudian setelah itu dicelupkan ke dalam warna. Setelah dicelupkan ke dalam warna, lalu ditenun menjadi kain, ya. Oke, selanjutnya adalah teknik pembuatan kerajinan bahan serat. Nah, setelah sudah jadi kain atau sudah jadi benang tadi, apa saja yang bisa kita buat? Yang pertama, teknik tenun namanya. Tenun adalah persilangan antara dua benang yang terjalin saling tegak lurus atau sama lainnya yang disebut dengan benang lungsi atau benang pakan yang akhirnya menjadi lembaran kain. Singkatnya, tenun itu adalah menjalin atau menyilangkan antara dua benang atau lebih. Yang satu namanya benang lusi dan yang satunya benang pakan dengan tujuan untuk membuatnya menjadi selembar kain. Jadi kayak apa ya? Yang hanyam gitu, kayak tenun dari dari silang disilangkan kemudian saling mengikat sehingga menjadi kain. Nah, teknik tenun ada dua jenis, yaitu dengan benang lungsi yang lungsin putus yang akan menghasilkan kain panjang atau selendang, dan benang lungsing tidak putus untuk menghasilkan sarung atau berbentuk tabung. Yang kedua namanya teknik bordir. Teknik sulam yang dikerjakan dengan bantuan mesin jahit modifikasi. Tahu ya, bordir. Kemudian yang ketiga, tapestry. Seni tekstil berupa tenun tradisional yang dilakukan pada alat tenun vertikal.
Oke, selanjutnya fungsi dan prinsip dari kerajinan tekstil. Yang pertama sudah pasti sebagai fungsi penghias. Kerajinan dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda. Misalnya, sebagai pajangan, tidak memiliki makna tertentu, pokoknya tujuannya memang cuma buat hiasan aja, misalnya hiasan dinding, gitu ya. Yang kedua, fungsi benda pakai, berarti kerajinannya untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, misalnya baju, aksesoris, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual. Biasanya mengandung simbol-simbol tertentu, contohnya kain ulos. Dia kan kain rajut kain tenun tapi digunakan untuk upacara-upacara tertentu. Kemudian fungsi simbolik. Contohnya kerajinan tekstil di Indonesia yang berfungsi sebagai simbol yang mengandung nilai spiritual tertentu. Contohnya batik yang dibuat dengan motif simbol tertentu. Kan ada ya batik yang simbolnya hanya boleh dipakai untuk pernikahan orang Jawa. Nah, itu namanya fungsi dan prinsip kerajinannya secara simbolik, ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Kalau ini berarti hanya berfungsi sebagai hiasan. Kalau ini berfungsi sebagai benda pakai. Ini kan artinya bisa dipakai gitu ya. Nah, kalau yang ini berfungsi sebagai penolak bala atau yang tadi dibilang sebagai simbolik. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini bisa kita lihat. Nah, ini tadi kalau fungsinya sebagai benda pakai, ya. Oke, sekarang fungsi dan prinsip dari kerajinan tekstil. Yang pertama, prinsip kerajinan dari fungsi hias. Jadi dia memiliki keunikan bahan kerajinan fungsi hias. Jadi gini, prinsipnya itu yang pertama harus unik. Karena yang namanya fungsi hias berfungsi sebagai hiasan, sehingga dia harus memiliki keunikan. Kalau nggak unik, maka orang-orang tidak akan tertarik untuk memilikinya karena tidak berguna atau bukan benda pakai, tapi hanya sebagai hiasan. Yang kedua, keterampilan tangan. Jadi yang dinilai di situ yang membuat daya tarik adalah bagaimana keterampilan tangan dalam pembuatannya. Yang terakhir, memiliki unsur estetik atau nilai keindahan yang tinggi. Nah, yang terakhir, yang keempat, sudah pasti mengandung unsur hiasan karena prinsipnya adalah fungsi hias, gitu ya, berfungsi untuk menghias. Oke. Selanjutnya adalah proses produksi kerajinan tekstil. Bagaimana cara prosesnya, memproduksinya? Yang pertama ada namanya kerajinan batik. Batik yang biasa kamu pakai atau yang biasa kamu lihat, itu merupakan kegiatan berkarya seni menggunakan bahan lilin yang dipanaskan dengan menggunakan alat canting namanya, atau kuas untuk membuat pola gambar atau motif yang dioleskan di atas selembar kain. Jadi batik itu proses dari lilin yang dipanaskan dengan menggunakan alat tertentu, terus dibuat pola gambarnya atau motifnya yang dioleskan dalam selembar kain, ya. Sudah jadi kain, sudah dipola, sudah digambar, baru nanti dijahit menjadi bentuk baju. Yang kedua namanya kerajinan sulam. Dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Biasanya dipakai untuk benang wol seperti bordir tradisional Cina dan Jepang. Tahu ya, menyulam ya. Yang ketiga, kerajinan jahit perca. Perca adalah sisa-sisa guntingan kain yang ada setelah membuat pakaian atau karya kerajinan tekstil lainnya. Jahit perca disebut juga tambal seribu karena sisa-sisa kain yang ditambal-tambal gitu ya, kemudian dijahit. Banyak banget hasil dari kerajinan kain perca ini yang sebenarnya justru mengandung nilai estetik sendiri.
Kemudian yang keempat namanya kerajinan cetak saring menggunakan layar dengan kerapatan tertentu. Oke, ini nanti kamu bisa lihat ya caranya itu lebih lengkapnya di YouTube atau bisa juga di Google. Nah, sekarang ada tugas praktek pembuatan kerajinan tekstil. Ibu sengaja nggak nulisin satu-satu. Nah, ini karena ada di buku ya. Ini merupakan cara yang bisa kita lakukan untuk membuat kerajinan batik tulis. Yang pertama istilahnya namanya ngemplong. Yang kedua namanya nyoreh atau memola. Yang ketiga namanya batik atau membuat batik tadi, mempola, menggambar. Yang keempat namanya nembok. Yang kelima namanya medel. Yang keenam namanya ngerok atau mbira. 7 namanya bironi. 8 namanya menyoga. Dan yang ke-9 namanya ngelorot. Kalau orang Jawa pasti tahu artinya ini ya. Nah, kamu cukup tahu aja, tidak dijadikan tugas, tapi cukup tahu aja dikerja apa dilihat di LKS-nya ada artinya masing-masing. Oke, anak-anak ibu, ini latihan soal yang harus dikerjakan. Ada 5 soal dan ibu rasa bisa dijawab semua karena jawabannya sudah ibu jelaskan tadi. Sampai sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan dapat dipahami. Tetap semangat belajarnya walaupun di rumah aja. Jika ada yang belum jelas, bisa langsung WA Ibu, nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.